Ketika Anda sebagai seorang PNS, tanggung jawab Anda adalah apa yang Anda lakukan, yaitu menjadi job Anda, dan kemudian setelah itu Anda berhak mendapatkan imbalan. Adapun dari mana pemerintah mendapatkan dana untuk menggaji Anda, itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab Anda adalah kontrak kerja yang telah Anda tangani, dan juga Anda menjalankan job-job yang lain yang itu halal. Namun kalau job yang Anda lakukan adalah haram, maka tentu haram walaupun yang memberikan job Anda itu mendapatkan harta dari jalan warisan atau dari jalan bekerja yang halal. Ketika Anda melakukan satu job yang itu halal, Anda lakukan dengan maksimal, dengan amanat, maka penghasilan Anda halal walaupun yang mempekerjakan Anda mendapatkan uang untuk mengupah Anda itu dengan cara-cara yang haram, misalnya dengan utang riba atau yang lainnya. Karena sekali lagi tanggung jawab Anda hanya sebatas kontrak kerja yang telah Anda sepakati dan juga pekerjaan yang Anda harus jalankan. Sehingga sekali lagi tidak masalah Anda bekerja sebagai seorang PNS walaupun sumbernya dari pajak. Wallahu ta'ala. Apakah ketaatan kepada pemimpin dengan cara bayar rutin pajak, sedangkan dalam Islam kan pajak haram? Ya kalau antum gak mau bayar pajak ya silakan aja mobilnya disita. Monggo. Ya, pasti tanya sama polisi, kok kamu bayar pajak? Haram, Pak. Oh, silakan aja diambil. Kalau kamu mau diambil rumahnya silakan. Kalau kamu, ya akhi, kata para ulama apa? Kita bayar pajak itu karena terpaksa masalahnya. Pemimpin mewajibkan. Kalau kita nggak bayar pajak, harta kita diambil. Daripada harta kita diambil, ini mudorot. Sementara kaidah mengatakan darurat itu membolehkan perkara yang haram. Bayar mereka yang dosa, selesai. Assalamualaikum Bank Syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam uang Pak. Nggak boleh pinjam uang karena riba. Kalau boleh kami tahu, untuk beli apa ya Pak? Saya mau beli motor, saya mau beli mobil. Mau pinjam berapa? Mau pinjam 200. Bank Syariah membeli mobil. Bank Syariah membeli mobil. Sekarang mobilnya menjadi milik Bank Syariah. Lalu Bank Syariah menjual mobil itu ke saya dengan cara cicil. Maka akadnya uang dengan bank. Adapun pajak itu hukumnya terkait dengan fikih muamalah, diserahkan kepada otoritas setempat dengan sistem kenegaraan yang berlaku. Misal di Indonesia, di Malaysia, di Brunei dan sebagainya mungkin beda sistemnya. Ya. Jadi terkait dengan pajak itu bukan hukum dalam agama kita, tapi terkait dengan ketaatan dalam tata kelola terhadap ulil amri yang mengatur kemaslahatan kita. Ya. Pajak dipungut teoritisnya untuk dikembalikan kepada kemakmuran rakyat, ya. Di kita diambil misalnya dari pajak retribusi, pajak makanan, pajak macam-macam, dikembalikan kemana? Sebagiannya dibiayai untuk biaya keamanan supaya bisa menjaga keamanan kita, dibangun bangunan-bangunan, jalan-jalan dan sebagainya. Itu diantara hukumnya. Apa hukum atau pandangan dalam agama Islam? Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, wajib mengikuti. Itu hukum muamalah namanya. Gaji PNS itu halal atau haram Ustaz? Itu kan sumbernya dari pajak rakyat. Ya ini apakah murni dari pajak atau bukan gitu kan? Dan kembali lagi kita ini harus betul-betul detail. Kalau memang masyarakat semuanya nolak, tidak ada yang mau pajak itu jadi haram dia. Tapi kalau ada masyarakat yang ridho, nggak apa-apa, dia mau nyumbang buat negaranya, memang dianya yang mau kasih, itu lain. Karena di zaman Nabi SAW sebenarnya tidak ada pajak. Pajak kan itu penentuan langsung dari pemerintah ya. Nabi SAW kalau butuh sesuatu, beliau mengiklankan, ini ada sedekah, ini ada jihad, ini ada begini. Lalu beliau mengumpulkan sedekah di masjid. Nah orang-orang pada datang nyumbang tuh. Lalu Nabi SAW alokasikan, itu boleh. Dari sini bisa kita tarik hukum dari perilaku Nabi SAW. Kalau masyarakatnya ridho, memang mereka mau, ya itu jadi halal. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau, ini serentak memang tidak mau, itu jadi haram. Terakhir, dosakah kita melanggar peraturan pemerintah misal tidak membayar pajak, sedang pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat? Dalam hal ini kalau nggak bayar berarti merugikan rakyat. Tentu saja berdosa. Karena itu adalah bab yang harus taat pada pemerintah. Bayar saja. Kenapa Anda tidak mau bayar? Bukankah itu seperti tadi dikatakan sedekah? Itu sedekah yang paling besar kalau menurut saya masalah pajak tuh. Kenapa? Karena kita berinfak untuk pemerintah. Pemerintah menggunakan di lahan apapun kita panen pahalanya. Mungkin ada proyek-proyek yang Anda tidak bisa terjun di situ, tapi dengan uang yang Anda bayar sedikit itu ternyata bisa masuk dalam punya andil dalam masalah itu. Infakkan, itu sedekah. Seorang mukmin tahu bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta yang dimiliki. Allahu alam. Mungkin kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pajak yang diambil oleh negara? Apakah dibolehkan dalam Islam? Kalau tidak boleh, apakah itu termasuk mencuri? Sedangkan ini digunakan untuk kepentingan bersama yaitu bangunan. Lalu kalau boleh,
Apakah menghindar dari pajak termasuk mencuri, khususnya para pengusaha yang melarikan uangnya ke negeri bebas pajak? Gitu. Tentu saja sebenarnya pajak ini jelas dalam Islam tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Hukum pajak tidak ada. Jadi dalam Islam malah pemerintah yang harus memberikan kepada masyarakat. Dari mana? Ya dari hasil yang Allah sudah siapkan di negara itu. Setiap wilayah Allah sudah kasih kekayaan. Lautnya, ya, dari ikan-ikannya, dari batunya, dari apalah banyak yang tidak bisa dirincikan lagi kekayaan di lautan, di daratan banyak kekayaan-kekayaan. Ada negara hidup cuma ekspor buah-buahan, gitu kan? Ada negara cuma hidup dari sayur-sayuran, ada negara yang cuma hidup cuma dari apa gitu, kecil semuanya. Ada cuma dari turis yang datang dan seterusnya bisa hidup. Indonesia itu kalau kita lihat, menurut beberapa data, itu 75-85%. Nanti coba dilihat lagi seperti apa yang realnya. 75-85% itu pendapatannya dari pendapatan pajak. Sehingga sekitar berapa? 15-25% itu pendapatannya daripada non-pajak. Artinya, Indonesia itu kalau misalnya pajaknya mandek, Indonesianya mandek. Dan by the way, pendapatan pajak itu tinggi, itu mengartikan negara ini nggak beres. Kenapa negara ini nggak beres? Karena dia tidak punya pendapatan selain daripada mengut secara paksa orang-orangnya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang lucu adalah Indonesia itu termasuk negeri yang banyak sekali sumber daya alamnya. Indonesia itu kaya akan minyak, Indonesia itu kaya akan batu bara, Indonesia itu kaya akan tambang-tambang yang lain gitu ya. Tapi lucunya Indonesia itu pendapatan non pajaknya itu cuma 15% sampai 25%. Perihal pajak, makin berat aja nih. PBB, pajak bumi dan bangunan, pajak STNK dan harta lainnya dibebankan kepada pribadi. Apabila kita meninggal dunia dan kita tidak membayarkan, apakah beban pajak tersebut menjadi utang buat kita, Pak Ustadz? Pajak itu kesepakatan seluruh pemimpin di Indonesia, mewajibkan pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, makan pun dipajak sekarang. Jangan banyak-banyak kalian makan. Pemerintah menerapkan sebuah peraturan, masyarakat yang dimintai pajak memberi. Sekarang kita makan di restoran, kita sudah tahu akan ada 10% atau 11% misalnya pajak. Kan kita sudah tahu dan kita memberikan kepada masyarakat. Terus saya bilang sama dia, ingat ya, bukan saya yang menerapkan itu. Kalau saya menerapkan sendiri di restoran, jualan makanan, masyarakat harus tambah-tambahan. Kayak biasa ada service fee. Itu peraturan pribadi, itu mungkin bisa kita hapus atau kita memang minta keridoannya atau memang dijelaskan kepada konsumen akan ada service fee buat waitress atau siapa yang membantu. Tapi kalau pajak ini punya pemerintah, nggak ada hubungannya. Dan restoran ini kami lembaga ini hanya tempat yang dititipkan. Masyarakat bayar, dia tahu dia titipin pajaknya sekalian, kita tinggal kasih ke pemerintah. Ini nggak ada hubungannya. Setelah saya jelaskan begitu baru dia paham gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian kita bayar. Ya kalau kita punya kemampuan kenapa tidak? Ya kita tinggal mengikuti peraturan pemerintah. Dan kita tahu sabda Nabi SAW, taatuhi dan taati pemimpin kalian. Bahkan dari lafaz yang mengatakan walaupun dipukul punggungmu diambil hartamu. Ya, artinya itu sampai pada level itu pun kita patuh. Apalagi kalau dasarnya ini hanya sekedar memberikan sukarela. Penarik pajak, wa katibuhu, dan pencatatnya, wa akhidhuhu, dan yang memungut pajak, min jundiyin wa syaikhin, dari tentara atau syekh atau sahibi zawiyatin atau orang yang ditugasin ya. Syuraka'u fil wizr akaluna lisuhat. Kata dia hukumnya sama semua ya. Ini maksud dia rahimahullahu taala yang berurusan dengan pajak, baik pemungut pajaknya, baik tentara yang memaksa untuk pajaknya, baik mungkin kepala suku yang ngambil pajaknya, semuanya petugas pajak yang mencatatnya, semuanya sama-sama berserikat, bersekutu dalam dosa. Akaluna lisuhat, yaitu makan harta yang haram.